Gue pengen ngebuat video ini kayak menjadi semacam suatu pesan dan juga pengingat atau reminder untuk diri gue di masa depan. Spesifiknya lagi untuk diri gue 5 tahun di masa depan dari sekarang. Baik teman-teman, sedikit latar belakang dulu dan konteks. Sebenarnya gue bukan orang yang suka secara terbuka membagikan apa yang gue inginkan, apa yang akan gue lakukan, atau apa yang ingin gue lakukan, dan bahkan tujuan gua gitu. Gua sangat jarang memberitahukan itu kepada orang lain. Kita mulai teman-teman. Gua bakal membagikan apa yang hal-hal yang gue inginkan dari hal-hal yang paling absurd kali ya, yang sebenarnya gak jelas sampai tujuan-tujuan gue yang cukup serius gitu. Ya, ini mungkin bakal jadi suatu video yang agak aneh ya teman-teman. Ya, karena di sini gue cuman pengen jadi ini sebagai pengingat teman-teman ke diri gue sendiri, suatu reminder yang bisa gue ulang-ulang dan bisa gue jadikan motivasi ke diri gue kalau ya ada sesuatu yang ingin gue capai, dan gue gak bakal bisa mencapainya kalau misalnya gue terus membuang-buang waktu gue dan gue gak berusaha untuk mencapai hal tersebut. Baiklah teman-teman, kita mulai yang pertama dari hal yang sangat sederhana dulu dan yang mungkin aneh juga ya teman-teman, adalah gue pengen punya kamera teman-teman. Baik, buat teman-teman yang belum tahu, fun fact, sebenarnya seluruh video-video gua yang gua upload sampai sekarang detik ini dan juga video ini ya, itu gua rekamnya itu menggunakan handphone, HP. Jadi itu bukan menggunakan kamera profesional, tidak ya teman-teman. Jadi kenapa gue pengen punya kamera? Sebenarnya gue sekarang udah bisa ngebeli kamera. Ya, bukan kamera yang mahal-mahal amat, tapi cuman ya gue nggak melihat itu sebagai suatu prioritas yang harus gue lakukan sekarang. Karena banyak hal-hal lain yang harus gua beli dulu, harus gua afford, yang harus gua pastikan dulu keamanannya. Dan kamera itu ya bukan menjadi prioritas utama gua. Tapi jujur aja teman-teman, dari dulu banget gue udah pengen banget punya suatu kamera. Kalau ditanya alasannya kenapa, salah satu alasannya itu ya karena gue ngelihat video-video Bang Ferry Irwandi, kalau teman-teman tahu. Bang Ferry Irwandi itu kan adalah seorang konten creator yang sangat lekat ya dengan style editing documentary style. Ibaratnya itu tulisan-tulisan, dan juga nggak jarang gitu untuk menguatkan style dokumenterinya ini. Bang Ferry itu sering banget itu ngenambahin video-video sinematik atau foto-foto yang estetik gitu untuk dimasukkan, dan itu menguatkan style editing dari video Bang Ferry. Dan gue ngeliat itu sangat menarik gitu, eye-catching banget, dan gue pengen melakukan hal yang sama juga gitu, menambahkan video-video sinematik mungkin atau foto-foto yang bisa gua rekam dengan suatu kamera. Gua nggak mengharapkan kamera yang mahal-mahal amat, tapi cukup untuk diri gua belajar videografi. Gua pengen belajar videografi dan juga fotografi gitu. Gua pengen hal ini teman-teman. Dan juga sebenarnya ada alasan lain dari itu, kenapa gua pengen punya kamera adalah karena gua pengen punya suatu sarana yang bisa gua gunakan untuk mendokumentasikan apapun yang pengen gue dokumentasikan. Misalnya itu adalah mungkin kehidupan gue, atau mungkin orang-orang yang terdekat dengan gue. Karena menurut gue, banyak banget orang termasuk diri gue sendiri, ketika suatu masa yang seharusnya itu diingat, teman-teman, sudah berlalu, itu sering sekali yang tersisa itu hanya memori di dalam pikiran kita, kepala kita gitu. Kita nggak punya semacam suatu dokumentasi atau bentuk yang bisa kita pakai untuk sebagai pengingat kalau kita telah melalui masa-masa tersebut. Maka dari itu gue pengen mendokumentasikan hal apapun yang pengen gue dokumentasikan supaya bisa menjadi semacam suatu pengingat juga bahwa gue udah melalui suatu masa-masa tertentu. Itu alasan selain gue pengen belajar videografi dan juga fotografi. Tapi ya tetap aja pemicu utamanya itu teman-teman, kenapa gue pengen punya kamera adalah karena gue melihat video-video dari Bang Ferry, dan itu video-video itu sangat-sangat keren sekali semuanya. Gue sangat kagum gitu melihat sinematografinya, yang membuat gue punya rasa untuk pengen belajar gitu videografi, pengen belajar bagaimana cara mengambil video yang benar. Walaupun ya sekarang gue masih belum mempunyai kamera yang bagus untuk melakukan hal itu, jadi masih terbatas hal-hal yang bisa gue pelajari.
Tapi ya gue harap suatu hari nanti ketika gue udah mempunyai cukup pendapatan, gue bisa membeli gitu kamera yang bisa gue pakai untuk belajar dan juga untuk mendokumentasikan hal-hal yang indah. Oke teman-teman, kita masuk ke hal yang kedua, dan di sini gue bakal bicara sesuatu yang agak sedikit serius teman-teman. Ini mengenai tujuan gue. Jadi teman-teman, gue pengen suatu hari nanti gue punya suatu perusahaan, entah itu startup atau bentuk apapun itu, tapi gue pengen punya suatu perusahaan yang dimana bisa membuat suatu produk yang bisa digunakan oleh banyak orang dan berdampak positif untuk banyak orang. Kalau bisa jutaan orang gitu teman-teman. Dan kalau bisa gue pengen produknya itu adalah dalam suatu bentuk produk digital yang gue dan mungkin tim gue nanti bangun di perusahaan tersebut. Kenapa gue pengen hal ini? Jawabannya itu adalah karena gue punya background teman-teman. Gue adalah seorang programmer. Gue udah belajar programming itu bertahun-tahun, sudah 2 tahun kalau dihitung dari sekarang. Dan jujur aja gue sangat menyukai dunia programming. Gue sangat suka membuat website gue sendiri, gue sangat suka membuat aplikasi gue. Itu ibaratnya menciptakan dunia kita sendiri di dalam internet. Gue suka banget dengan frasa kalimat itu karena gue merasakannya gitu. Kebahagiaan ketika kita berhasil menciptakan suatu produk dan bisa digunakan. Walaupun produk-produk yang sekarang gue ciptakan itu masih dipakai oleh orang-orang dalam skala yang kecil, maka dari itu gue pengen suatu hari nanti produk gue yang gue buat itu bisa dipakai oleh banyak orang dan mungkin bisa sampai jutaan orang, berdampak positif, mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dan juga sebenarnya teman-teman, karena gue seperti yang udah gue bilang tadi adalah gue sangat suka melakukan hal-hal seperti ini, menciptakan suatu produk, mengembangkan suatu produk. Gue sangat suka, gue sangat mencintai hal yang gue lakukan, yang sekarang gue lakukan, dan gue pengen di masa depan gue bisa melakukannya lebih baik lagi dan bisa bermanfaat gitu. Jadi bukan kebahagiaannya nggak gue rasakan sendiri, tapi juga bisa berdampak ke orang-orang banyak yang nantinya akan menggunakan produk-produk yang gue buat gitu. Gue tahu ini cukup impossible ya. Gue bukan orang yang spesial teman-teman. Gue bukan anak dari orang-orang yang besar namanya penting. Gue cuman orang biasa. Gue nggak punya juga harta harta warisan tertentu. Gue harus mencari modalnya gue sendiri. Modal gue sendiri gue harus mencarinya. Bahkan sekarang gue nggak tahu gitu gimana caranya gue bisa mewujudkan mimpi ini, tujuan ini. Tapi gue paham suatu hal, kalau gue udah ada suatu kerja yang gue lakukan, proses yang gue lakukan untuk mencapai hal ini. Dan gue tahu banget gue bukan cuma ngomong kosong, gue cuma tidak hanya berkata-kata aja seindah-indah itu, bermimpi, cuma bermimpi doang. Tapi gue juga udah bekerja melakukan sesuatu terhadap hal ini. Gue terus belajar tentang apapun itu, programming ataupun tentang pengembangan produk. Gue selalu belajar tentang hal tersebut teman-teman, dan gue pengen suatu hari nanti gue benar-benar bisa mewujudkan ini. Walaupun gue tahu mungkin chance gue sangat kecil ya, kemungkinan gue berhasil melakukan ini, apalagi sampai menjangkau jutaan orang, itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin gue nggak akan pernah bisa mencapai atau berhasil mewujudkan mimpi ini, tapi gue bakal lebih menyesal lagi kalau misalnya gue mencobanya. Setidaknya sekarang gue akan mencobanya, gue bakal berusaha untuk mencapainya. Terlepas dari apapun nanti hasilnya, ya teman-teman, berhasil atau tidak. Jika berhasil, ya kita syukuri, dan jika tidak, ya kita terima saja teman-teman. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik untuk mimpi-mimpi kita, untuk tujuan-tujuan kita. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Hal yang gue inginkan adalah gue pengen suatu hari nanti gue punya suatu pendapatan atau income yang bisa gue dapatkan dari menjadi seorang content creator, entah itu dari membuat video YouTube atau di platform yang lainnya. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman sadar ya, sekarang gue sudah menjadi seorang content creator itu kira-kira hampir 10 bulan lebih, ya hampir setahun lah teman-teman. Tapi bisa teman-teman lihat, sebenarnya nggak ada gitu proses yang signifikan yang gue rasakan. Masih stuck di sana-sana aja gue. Tapi kenapa gue masih melakukan ini semua? Kenapa gue nggak menyerah aja dan mencoba hal yang lain gitu? Sebenarnya memang benar, uang itu adalah salah satu motivasi gue kenapa gue mencoba untuk menjadi seorang content creator.
Gue nggak bakal bohong teman-teman, semua orang butuh uang, gue juga butuh uang gitu. Untuk melakukan hal-hal yang gue ingin lakukan, gue perlu uang untuk itu. Nah, tapi selain itu, selain uang, alasan gue menjadi content creator itu membuat video-video seperti ini teman-teman, itu adalah karena memang ya gue suka melakukan ini semua. Gue cinta dengan hal yang gue lakukan ini, gue sangat enjoy banget melakukan ini semua, membagikan hal-hal yang gue tahu, mengutarakan hal-hal yang ingin gue utarakan teman-teman. Ini sangat spesial rasa ini bagi gue. Apalagi kalau misalnya ada orang yang merasa apa yang hal yang gue ucapkan berdampak ke mereka, itu akan sangat melegakan hati gue dan ngebuat gue makin suka untuk ngelakuin ini teman-teman. Jadi ya selain uang juga adalah karena alasannya memang gue sangat suka teman-teman. Gue sangat enjoy, gue sangat bersyukur gue bisa melakukan ini. Tapi ya gue tetap berharap suatu hari nanti ada suatu hasil signifikan yang bisa gue rasakan. Gue bisa mendapatkan suatu pendapatan yang bisa gue pakai untuk menghidupi hidup gue. Sekarang gue masih belum bisa melakukan itu, tapi gue tahu gue sedang berproses. Gue melakukan apa hal yang perlu gue lakukan. Gue terus mengevaluasi kesalahan-kesalahan gue, hal-hal yang kurang tepat yang gue lakukan, dan terus berkembang gitu. Gue nggak tahu kapan gue bisa mencapai keinginan ini, kapan gue bisa mempunyai suatu pendapatan yang cukup dari menjadi seorang content creator. Ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ya gue nggak tahu teman-teman. Tapi cepat atau lambat, gue yakin kalau misalnya gue berusaha dan gue meningkatkan terus performa gue, kualitasnya, suatu hari nanti pasti akan ada titik di mana gue berhasil mencapai ini semua cepat atau lambat. Tapi yang paling penting adalah gue harus berproses, gue harus melakukan hal yang perlu gue lakukan. Oke teman-teman, lalu yang keempat, ya gue udah pernah buat juga video sebenarnya tentang ini. Ini sesuatu yang sifatnya itu generik, umum banget. Ya adalah gue sebenarnya pengen jadi seorang pribadi atau seorang manusia yang menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang. Entah itu secara ilmu pengetahuan, secara fisik ya teman-teman, menjaga kesehatan fisik, mau itu secara mental, menjaga kesehatan mental, dan hal-hal yang lainnya. Gue pengen terus berkembang menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi. Spesifiknya lagi adalah menjadi seorang manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya terkait apapun itu, dan juga seorang manusia yang bisa mengendalikan emosinya, baik amarah, senang, sedih, hal-hal positif maupun emosi-emosi negatif lainnya bisa dikendalikan dengan baik, dan menjadi seorang manusia yang tidak dikendalikan oleh keinginan tubuhnya, tapi tetap membiarkan pikirannya itu mengendalikannya sebagaimana seharusnya makhluk rasional seperti manusia itu menjadi seperti itu gitu. Bukan dikendalikan oleh kenikmatan tubuh sementara, tapi dikendalikan oleh pikiran yang rasional atau akal sehat. Dan jangan sampai kenikmatan sementara yang diinginkan oleh tubuh ini menguasai pikiran. Gue pengen jadi manusia yang seperti itu, yang tetap menjaga kewarasannya, tetap menjaga rasionalitasnya, tapi selain itu juga tetap mempunyai suatu hati, suatu perasaan sebagaimana seorang manusia itu harus mempunyainya. Nah, gue juga agak sedikit bingung sebenarnya kalau berbicara hal seperti ini ya. Tapi intinya ya, gue pengen jadi lebih baik teman-teman. Gue tahu diri gue yang sekarang itu sangat rentan terhadap apapun, amarah, tindakan-tindakan gue masih banyak yang sangat tidak benar. Ya, gue masih juga sering tergoda oleh hal-hal yang bersifat kenikmatan ya teman-teman. Tapi gue tahu ini memang bukan suatu hal yang mudah, tapi selama kita itu tetap berusaha, kita menerima diri kita yang sekarang dengan segala kekurangannya, dan kita berusaha untuk memperbaiki hal yang perlu diperbaiki, untuk menghilangkan hal yang perlu dihilangkan, dan juga untuk meningkatkan hal yang perlu ditingkatkan. Aku percaya suatu hari nanti kita pasti bisa jadi lebih baik selama kita itu berusaha dan kita aware dengan hal-hal yang sifatnya itu tidak baik untuk diri kita waspada. Ya intinya ya ini memang sesuatu yang cukup generik ya, sangat luas sekali cakupannya menjadi manusia yang lebih baik. But ya, gua rasa itu yang paling mengerikan itu teman-teman, kemampuan yang paling mengerikan itu bukanlah orang yang sangat pintar, bukanlah seorang yang jenius, bukanlah seorang yang dengan seluruh potensinya,
Tapi menurut gue orang-orang yang paling mengerikan itu teman-teman, dan yang paling hebat itu adalah orang-orang yang terus berkembang menjadi lebih baik, karena mereka nggak punya batasan gitu. They have no limits. Mereka terus berkembang, mereka percaya diri mereka bisa menjadi lebih baik gitu. Intinya ya berusahalah, dan kita memang pasti perlu waktu ya teman-teman. Gak semuanya itu instan, gak semuanya itu langsung menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi walaupun seperti itu, kita harus tetap hidup dan kita harus percaya bahwa masa depan itu akan menjadi lebih baik untuk diri kita. Baiklah teman-teman, gua rasa itu aja video kali ini. Maaf kalau misalnya ya video ini sedikit aneh ya teman-teman, atau sedikit why gitu ya. Intinya karena ya gue bilang video ini gue buat untuk memenuhi janji gue, jadi gue buat ini tanpa suatu persiapan yang proper sebenarnya teman-teman, tanpa suatu script, tanpa suatu latihan yang proper. Tapi gue harus tetap memenuhi janji gue, dan juga ada yang ingin gue ucapkan gitu kebetulan. Jadi jadilah video ini. Gue harap ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil dari video ini, ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk teman-teman menjadi pelajaran atau apapun itu. Oke, gue harap apapun tujuan teman-teman, keinginan teman-teman, apapun yang teman-teman ingin lakukan atau yang akan teman-teman lakukan itu bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan gue yakin selama teman-teman terus berusaha memberikan effort, usaha teman-teman ke sesuatu dan bekerja keras terhadapnya gitu, apapun itu bakal bisa dicapai tanpa terkecuali teman-teman. Jadi jangan menyerah. Ketahuilah bahwa selama kita itu terus memberikan suatu usaha yang berkembang, ya diri kita berkembang, usaha kita juga berkembang, suatu hari nanti cepat atau lambat pasti hal yang kita inginkan itu akan tercapai. Jadi bersabarlah dan juga berusahalah, karena apapun bisa kita capai jika kita berusaha. Baiklah teman-teman, mungkin sekian aja video kali ini. Jika ada yang bermanfaat teman-teman rasakan, silahkan di like video ini. Gue akan sangat mengapresiasi hal tersebut. Sampai berjumpa lagi teman-teman di video selanjutnya. Baik, sekian aja video kali ini. See ya.